Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk kembali di dalam renungan Night Call, dan mari kita siapkan hati, kita berdoa. Allah Sang Pengendali waktu kehidupan kami, kembali kami bersujud sungkur di hadapan-Mu dalam kerinduan untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar firman yang akan kami baca dan dengar ini dapat sungguh kami mengerti dan kami berlakukan dalam hidup kerja layan yang Tuhan Yesus percayakan. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memberkati hamba-Mu sehingga firman yang disampaikan juga seturut dengan cinta kasih Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan sebagaimana tertulis di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 40. Firman Tuhan berkata, "Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, diberkati kita yang melakukannya dalam hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penderitaan merupakan salah satu hal yang sering kali dihindari oleh manusia. Bahkan setiap manusia cenderung berusaha untuk tidak mengalami penderitaan. Manusia cenderung takut untuk mengalami penderitaan, kesulitan, pergumulan. Penderitaan menjadi suatu beban yang berat dalam hidup jika kita harus mengalaminya. Namun realitanya bahwa setiap orang di dunia ini pasti akan berhadapan dengan yang namanya penderitaan. Saat bicara tentang penderitaan, menjadi perenungan tersendiri bagi kita sebagai orang percaya. Bagaimana cara kita memandang penderitaan? Bagaimana cara kita sebagai orang percaya melihat penderitaan di tengah kehidupan yang kita jalankan? Apakah kita melihat penderitaan itu sebagai beban? Atau apakah kita melihat penderitaan itu sebagai anugerah yang diizinkan Allah hadir di dalam kehidupan kita? Dan cara pandang kita terhadap penderitaan ini sangat-sangat mempengaruhi terhadap cara kita menyikapi penderitaan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, surat Ibrani yang kita baca ini merupakan surat yang di dalamnya berisi penguatan. Penguatan kepada jemaat mula-mula yang sedang mengalami penderitaan, berbagai penderitaan. Jemaat mula-mula yang mulai untuk mempertanyakan ketika mereka sebagai orang percaya kenapa harus mengalami penderitaan itu. Dan secara khusus Ibrani pasal 11 kalau kita baca dari ayat 1 dari awal pasal 11 ini, bagaimana di sana dijelaskan gambaran para tokoh-tokoh di Perjanjian Lama, dari Perjanjian Lama, tokoh-tokoh Alkitab dari Perjanjian Lama, yang mengalami berbagai penderitaan dan cara mereka menyikapi penderitaan dengan iman. Tokoh-tokoh ini menjadi saksi-saksi iman. Dan bagian awal ini hendak mengajak jemaat mula-mula untuk menyadari bahwa ketika mereka mengalami penderitaan, itu bukan penderitaan yang baru saja mereka alami. Tapi sudah ada berbagai tokoh-tokoh di Alkitab yang sebelumnya sudah mengalami penderitaan itu. Dan mereka menyikapi dengan iman. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, dari bagian ini mau menyadarkan jemaat mula-mula bahwa penderitaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan setiap orang percaya selama ia masih hidup di dunia ini. Dan di sisi lain dalam teks ini juga ditekankan
bahwa kesadaran pemahaman penting bagi kita untuk menyadari bahwa penderitaan itu hanya bisa kita jalankan dengan iman kepada Kristus. Artinya apa? Artinya bahwa dalam teks ini ditekankan juga kesadaran pemahaman bahwa iman menjadi bagian penting dalam kehidupan orang percaya, agar ia mampu menyikapi, agar ia mampu menghadapi, agar ia mampu menjalani berbagai penderitaan dengan cara benar. Sehingga ia mampu melihat rancangan baik Allah di balik penderitaan yang sedang ia alami. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui teks ini kita kembali diajak untuk memahami akan beberapa hal. Hal yang pertama, kita diajak untuk memahami bahwa penderitaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan orang percaya selama ia hidup di dunia ini. Dan ketika kita memahami bahwa penderitaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita, maka yang selanjutnya adalah kita diajak untuk memahami penderitaan hanya bisa dilihat sebagai anugerah dan bukan beban jika kita senantiasa menghadapinya dengan iman kepada Kristus. Menjadi sebuah perenungan bagi kita selaku orang percaya, selaku pribadi yang mengaku dengan mulut kita bahwa kita orang percaya, sudahkah kita menjadikan penderitaan itu sebagai anugerah dan bukan beban? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perilaku menjadikan penderitaan sebagai anugerah dan bukan beban harus dimulai dalam kehidupan kita. Jika kita mau melihat rancangan baik Allah di balik penderitaan yang kita alami. Memang bukan hal yang mudah menjadikan penderitaan itu anugerah, tapi akan menjadi hal yang mudah ketika kita melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, yang harus kita lakukan, tanamkan pemahaman bahwa kebaikan Allah dapat dinyatakan di dalam berbagai peristiwa kehidupan, baik situasi duka, baik di dalam situasi suka. Mengapa? Karena jika kita selalu memahami dan menyadari bahwa kebaikan Allah hanya ada di dalam hal-hal yang menyenangkan, kecenderungan yang terjadi, maka kita akan selalu melihat penderitaan itu adalah hal yang selalu bermuatan negatif. Kita akan cenderung menjadi pribadi yang melihat penderitaan itu sebagai sebuah beban, sebagai sebuah yang menakutkan. Tapi kalau kita terlatih untuk memahami bahwa kebaikan Allah itu dapat dinyatakan dalam berbagai peristiwa kehidupan baik suka maupun duka, maka kita akan mampu untuk selalu melihat bahwa penderitaan adalah jembatan menuju rancangan baik Allah yang disiapkan untuk kita. Penderitaan sebagai bagian dari proses rancangan baik yang Allah siapkan bagi kita. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, dari teks ini kita diingatkan bahwa hadapi dan sikapi berbagai penderitaan dengan kacamata iman dan bukan dengan logika manusia. Mengapa? Karena kehendak Allah hanya bisa dimengerti dan dipahami dengan iman. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan menguatkan kita. Mungkin kita sedang mengalami berbagai penderitaan, pergumulan hidup, baik pergumulan pribadi, rumah tangga, atau pekerjaan. Tapi mari, firman Tuhan mengajak kita, menguatkan kita, bahwa jangan pernah lari atau menghindar dari penderitaan. Jadikanlah penderitaan itu sebagai alat yang diizinkan Allah dalam proses pertumbuhan iman kita. Jangan lari,
Jangan menghindar dari penderitaan, tapi masuklah ke dalamnya, berjalanlah di dalamnya, dan hadapilah dalam iman kepada Kristus. Maka rancangan baik Allah dapat kita rasakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang maha baik, kami berterima kasih ketika kami boleh belajar dari surat Ibrani. Kami boleh belajar memahami bahwa selama kami hidup di dunia ini, penderitaan itu pasti ada. Tapi sebagai orang percaya, kami diingatkan untuk belajar melihat penderitaan bukanlah beban, tapi penderitaan adalah anugerah. Tapi kami juga sadar sebagai manusia, bukan hal yang mudah untuk kami mampu melihat penderitaan sebagai anugerah. Tapi ajar kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa untuk memulai dengan melihat, memahami bahwa karya baik Tuhan dinyatakan di dalam berbagai peristiwa kehidupan kami, baik suka maupun duka. Ketika kami selalu belajar menanamkan pemahaman tersebut, kami akan mampu untuk melihat dan merasakan penderitaan sebagai hal yang bermuatan positif. Penderitaan sebagai jembatan menuju rancangan baik yang Allah siapkan dalam kehidupan kami. Dan kami juga diajak, Tuhan, mampukan kami untuk menjalankan berbagai penderitaan, tantangan, gumul juang yang ada dengan kacamata iman. Sehingga kami bisa memiliki ketulusan untuk menerima rancangan Allah sebagai yang terbaik, meskipun itu berbeda dengan rancangan kemanusiaan kami. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Di tengah berbagai gumul juang, di tengah berbagai penderitaan yang kami hadapi, bahkan di tengah kehidupan gereja dan di tengah bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin bangsa kami, berkati para pemimpin gereja-gereja-Mu. Dan secara khusus kami juga menyerahkan fungsionaris Majelis Sinode GPIB. Di tengah berbagai gumul juang kehidupan bersama dengan bangsa negara kami, berikan hikmat kebijaksanaan, kemampuan menjalankan tugas dan tanggung jawab panggilan pengutusan yang dipercayakan. Agar dalam kebersamaan dengan saling melengkapi, damai sejahtera Allah boleh dinyatakan di tengah-tengah bumi persada Indonesia. Bapa, terima kasih untuk karya baik-Mu, terima kasih untuk firman Tuhan yang menguatkan kami untuk senantiasa melihat penderitaan sebagai anugerah yang mengandung rancangan baik Allah dalam kehidupan kami. Inilah doa dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.